warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia ini marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita berusaha untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berharap Allah akan melipat gandakan nikmat kepada kita semuanya. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di kesempatan yang berbahagia ini maka kita akan mengkaji bersama-sama tentang wasaya Luqman al-Hakim libnihi, wasiat atau pesan Luqman al-Hakim kepada putranya, yang mana ini dulu pernah kita kaji, tapi karena pentingnya masalah ini kemudian untuk mengingatkan kepada kita semua tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ketika kita sudah menjadi orang tua, bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk masa depan anak-anak kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Dan ingatlah apa yang diucapkan oleh Luqman al-Hakim kepada putranya ketika Luqman memberikan arahan nasihat kepada putranya. Dan kita tahu bahwasanya ini adalah contoh bagaimana pendidikan orang tua kepada anak-anaknya. Dan di dalam Al-Quran telah diabadikan bagaimana pendidikan, nasihat, petuah Luqman al-Hakim kepada putranya. Dan dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya Luqman al-Hakim rajulun sholihun laisa nabiyan. Jadi Luqman al-Hakim itu adalah seorang laki-laki yang soleh. Kemudian dia bukan seorang nabi, karena sebagian orang mengatakan Luqman al-Hakim itu adalah nabi. Tetapi yang benar, Luqman itu adalah rajulun sholihun, seorang yang soleh, tetapi dia bukan seorang nabi. Kemudian dijelaskan juga najjarun, dia adalah seorang tukang kayu. Ra'il Ghunam, ada juga yang mengatakan dia itu adalah seorang penggembala kambing. Kemudian dikatakan juga Abdul Habasyun, Luqman al-Hakim itu adalah seorang hamba sahaya, budak dari negeri Ethiopia. Jadi kalau hamba sahaya, budak dari Habasyah, Ethiopia, itu biasanya kulitnya berwarna putih atau hitam? Hitam. Ya, berarti Luqman ini adalah seorang yang berkulit hitam
kemudian dia berperawakan pendek, kemudian dia kurus. Kemudian pekerjaannya ada yang mengatakan seorang tukang kayu, ada yang mengatakan dia adalah seorang penggembala kambing milik orang lain. Tetapi dia adalah dzul hikmah, orang yang memiliki hikmah, memiliki petuah-petuah, bisa memberikan nasihat kepada putranya. Maka ini adalah kita nanti mengambil teladan dari Luqman Al-Hakim ini. Kemudian di Al-Quran juga ada namanya surat Luqman. Ada enggak? Atau urung tekan mocone, tekan surat Luqman. Sudah ya? Ya. Diabadikan di dalam Al-Quran, bukan karena gantengnya, bukan karena ketampanannya, ya, bukan karena perawakannya yang tinggi besar, bukan. Tapi dia diabadikan di dalam Al-Quran karena dzul hikmah. Dia memiliki hikmah. Maksudnya hikmah di sini bagaimana? Dia itu adalah seorang yang shadiq, seorang yang benar, ya, sadid, seorang yang lurus. Kemudian ketika dia berbicara, dia bisa mengetahui situasi dan kondisi, kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Tidak seperti kita, urung wayahe ngomong wis ngomong, ya, belum wayahe diam tapi kita sudah diam. Disuruh ngomong malah diam, disuruh diam malah ngomong. Ya, kita nggak tahu apa-apa tapi banyak ngomong. Kalau sudah banyak ngomong itu kita bangga, kayaknya kita itu sotoy. Apa sotoy? Sok tahu. Ya, masalah ini tahu, masalah ini tahu, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan kita itu bukan dzul hikmah, tidak memiliki hikmah. Kemudian dzul hikmah di sini adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah Ta'ala, seorang yang soleh, seorang yang cerdas, seorang yang pendiam, seorang yang tenang. Jadi kalau kita bisa seperti ini, Masya Allah, kita sebagai seorang bapak, ini hampir semua bapak ya, kita bisa seperti Luqman Al-Hakim, insya Allah anak kita akan soleh, solehah. Kenapa anak kita kadang tidak nurut sama kita, banyak melanggarnya dan seterusnya? Karena kita belum bisa, ya, belum bisa seperti Luqman Al-Hakim ini, seorang orang tua yang memiliki hikmah. Kemudian beberapa wasiat Luqman Al-Hakim yang dijelaskan di sini ada sekian. Ada sekitar 13 pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Dan ini diharapkan nanti kita juga setidaknya mendekati ini. Kita sebagai orang tua, kita itu juga bisa mengingatkan anak-anak kita dalam beberapa hal ini. Pesan Luqman Al-Hakim kepada putranya yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau berbuat syirik, menyembah kepada Allah tapi masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Syirik, kedzaliman yang paling besar. Berarti pesan pertama dari Luqman Al-Hakim kepada putranya, agar putranya itu bisa menjaga akidah, bisa menjaga keimanan, bisa menjaga keyakinan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pesan nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Yakub alaihissalam ketika akan meninggal dunia, dia mengatakan, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah wahai anak-anakku setelah aku mati nanti. Ya, kadang kita itu lalai, nggak pernah mengingatkan anak kita seperti ini. Kadang kita masih terlalu khawatir dengan dunia anak kita. Kalau saya mati, anak kurung mapan, anak kurung ana sing dadi wong, berarti saya apa ini? Kewan. Ya, anak kurung dadi wong, burung pomah dan seterusnya. Kadang masih berpikir seperti itu. Ya, kadang masih berpikir seperti itu. Padahal wasiat yang terbaik adalah wasiat yang mengingatkan kepada anak-anak agar menjaga akidah, agar menjaga keimanan, tetap di atas Islam, tetap di atas agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tekankan kepada anak-anak kita, inna dina indallahil
Islam. Sesungguhnya agama yang hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau ada orang kok dia beragama dengan selain agama Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diterima agama dia. Di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal. Kenapa? Dia mencari agama selain agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati di dalam keadaan Islam. Nah, ini yang harus sering kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, kita sebagai orang tua sering kita sampaikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tetap Islam, tetap imannya. Ehdar asyirka fi ibadatillah, maka waspadalah terhadap kesyirikan. Syirik itu berarti menyembah kepada Allah, kemudian menyembah kepada selain Allah. Kadang dia menyembah Allah, tapi kadang dia menyembah kepada selain Allah. Kadang dia meminta kepada Allah, kadang dia meminta kepada selain Allah. Kadang dia berkorban untuk Allah, tapi kadang dia berkorban kepada selain Allah. Kadang dia minta perlindungan kepada Allah, kadang dia minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dia nazar kepada Allah, kadang dia nazar kepada selain Allah. Maka ini adalah orang yang berbuat syirik. Orang berbuat syirik. Dan ini adalah pesan pertama Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau berbuat syirik. Jadi sekali lagi, kita sebagai orang tua haruslah kita sesekali atau kalau bisa sering sampaikan ke anak-anak kita, ya, jangan sampai melakukan penyembahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, wahai anakku, apabila engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen kaya, minta kepada Allah, jangan mencari jalan pintas, ya, dengan cari pesugihan, medukun atau yang lain. Maka ini adalah jalan yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam ini. Ya, ketika meminta, minta adalah doa. Doa wal ibadah, karena doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bahaya syirik ini, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi seorang yang dia itu banyak dosa besar, tapi imannya masih tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mati walaupun dia harus diazab di neraka dulu, tapi akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi seorang yang sering berbuat kekufuran, sering berbuat kesyirikan, kemudian sampai mati dia tidak bertaubat, berarti dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini yang pertama. Ya, yang pertama. Kemudian juga, ya, yang sering kita singgung juga, bahwasanya kita juga jangan terlalu, istilahnya, terlalu pede, terlalu mempercayakan bahwasanya anak kita itu, anak saya nggak mungkin dia itu murtad, anak saya nggak mungkin dia itu keluar dari agama Islam, nggak mungkin, sudah tak bekali anak saya. Ya, kita jangan seperti itu. Kenapa? Ya, karena mungkin belum mendapatkan ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak saya SD-nya dulu sudah di MI, Madrasah Ibtidaiyah, berarti sudah ada agamanya. Sekolahnya di Sanawi, SMP-nya berarti ada agamanya. Sekolahnya SMA-nya di Aliyah, ya, di MAN, berarti sudah ada bekal agamanya. Kuliahnya di UIN misalnya, IAIN, sudah ada bekal agamanya. Sudah kuat, nggak mungkin anak saya berbuat murtad. Ya, tidak bisa seperti itu. Tetap orang tua itu harus berusaha
yang ngarahkan, negaskan kepada anak-anak kita tentang masalah kebenaran agama Islam ini, dan dalam keadaan apapun Islam jangan sampai lepas. Ya, yang dulu pernah kita singgung seorang tabi'in yang bernama Abdah bin Abdurrahim. Abdah bin Abdurrahim. Dia memiliki rekan, seorang pemuda yang dia itu memiliki hafalan 30 juz. Mungkin kuat hafalannya 30 juz. Ya, kita juz 30 aja belum ya. Belum, kalau juz jambu, juz jeruk ya sudah sampai ke kita. Nah, hafal 30 juz. Kemudian dikatakan nggak ada bacaan kita yang lebih baik daripada bacaan pemuda tadi. Kemudian di siang harinya pemuda tadi berpuasa, di malam harinya qiyamul lail. Ya, siangnya dia berpuasa, banyak melakukan puasa. Malamnya dia bangun malam untuk sholat tahajud qiyamul lail. Hafalannya 30 juz, suaranya luar biasa. Tapi ternyata ketika mendapatkan godaan seorang wanita Nasrani, nggak mampu menahan diri dia. Nggak mampu dia. Ketika turun dari kudanya, ya, mengelilingi benteng Romawi, kemudian akhirnya dia turun, kata Abdah bin Abdurrahim ini, mendekati benteng. Dikira dia mau buang air kecil. Ya, turun dari kuda, dekat tembok itu kan untuk apa biasanya? Kencing. Ya, kayak sampean itu kalau di mobil kebelet kencing, kemudian mepetnya di mana? Mana Pak Muhan? Ban ya, biasanya ban. Ya, memang itu tempat-tempat strategis untuk buang air kecil itu. Di tembok, dikira mau buang air kecil, kencing, nggak taunya dia mendekati memang ada seorang wanita Nasrani di situ. Ya, wanita Romawi. Romawi itu kan daerah mana? Italia ya. Italia cantik-cantik enggak? Ya, di situ. Kemudian akhirnya dia mengatakan, saya ingin menikahi kamu. Ya silahkan, datangi bapak saya di sana. Kemudian akhirnya dia mendatangi bapak dari wanita tadi. Saya ingin menikahi anak Anda, silahkan. Syaratnya 3. Pertama antatanas-soro, kamu harus masuk Nasrani. Saya siap masuk Nasrani katanya. Padahal dia seorangnya hafid Al-Quran 30 juz, biasa. Dia itu puasa di siang hari, biasa dia bangun malam. Suruh masuk Nasrani gara-gara dia kepincut dengan seorang wanita, sudah imannya itu hilang. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan anak-anak kita yang bekalnya itu nggak seperti ini? Ya, puasa istilahnya siang hari ya puasa di bulan Ramadan. Yang lainnya ya jarang lah kadang-kadang. Kemudian bangun malamnya, sholat malamnya ya full 30 hari sholat tarawih di bulan Ramadan. Hari-hari biasa lewat saja. Hafalannya apalagi ya Iqra aja nggak hafal loh ya, apalagi Quran. Nah, ketika ada godaan seperti itu berat. Ya berat, makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita itu mendapatkan cobaan yang kita tidak mampu untuk menghindarinya. Ya seperti itu. Kemudian akhirnya syarat kedua antadha as-saliba fi sadrika. Kamu letakkan salib di dada, kamu siap saya letakkan salib di dada saya. Ketiga, antar akhona zirona. Kamu harus siap mengembala babi-babi kami. Siap saya mengembala babi-babi kalian. Selesai. Ya, ini tidak hanya sekedar masuk Nasrani saja, tetapi ditambah harus pasang salib. Kemudian ditambah harus menggembala babi-babi mereka, naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya kita berusaha. Ya, kita berusaha jangan sampai ada di antara kita, ada di antara anak-anak kita, ada di antara keluarga kita yang sampai murtad berpindah agama. Ya, jangan sampai ini terjadi. Kemudian yang kedua, wasiat Luqman Al-Hakim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia kepayahan di atas kepayahan. Mengandung itu payah enggak? Berat enggak?
Berat nggak? Dibaleni terus. Ya, berat tapi dibaleni terus. Ya, mengandung kepayahan di atas kepayahan. Wa fisalu fi amaini, kemudian menyapihnya setelah 2 tahun. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir, maka hendaklah engkau wahai anak harus berterima kasih kepadaku, yaitu kepada Allah. Yang kedua, harus berterima kasih kepada orang tuamu, dan hanya kepadakulah, kata Allah, kalian akan kembali. Jadi wasiat kedua Luqman kepada anaknya, anak itu agar birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Harus berbakti kepada orang tua. Maka kita yang masih punya orang tua ini, gimana caranya? Ya, kita manfaatkan waktu-waktu kita, manfaatkan harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk kebaikan dari orang tua kita. Mumpung orang tua kita itu masih hidup. Kecuali masih mati ya, kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa, masih mati atau sudah mati. Dan ketika kita lihat bagaimana para salafus soleh, ulama-ulama terdahulu, mereka itu berbuat baik kepada orang tuanya. Bagaimana mereka ini? Maka dikatakan seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang sahabat Nabi yang sangat berbakti kepada ibunya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, ketika ada Uwais Al-Qarni, datangi dia, minta didoakan kebaikan dari diri dia. Maka doa dia itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang kepada Allah Ta'ala, berarti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kibar sahabat yang mulia Umar bin Khattab itu menunggu-nunggu datangnya Uwais Al-Qarni ini. Ditunggu-tunggu kedatangan Uwais Al-Qarni ini. Ditunggu-tunggu dari Yaman. Ketika ada rombongan datang, adakah di antara kalian Uwais Al-Qarni? Enggak ada, wahai Umar. Nanti ada rombongan lagi ditanya, sampai datanglah rombongan yang di situ ada Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar datang kepada diri dia, minta didoakan. Padahal kita tahu Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat yang sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, masih mau mendatangi Uwais Al-Qarni. Kenapa doanya dikabulkan? Karena dia adalah seorang pemuda yang sangat cinta kepada ibunya, yang sangat menghormati ibunya, sangat berbakti kepada ibunya. Ini adalah Uwais Al-Qarni. Maka kita yang masih punya ibu ini, diupaini ibu kita semampu kita. Ya, semampu kita. Seperti yang dilakukan oleh Mansur bin Al-Mu'tamar. Dia itu diantara kebiasaannya adalah sering ya mengucir, menyisir, kemudian mengepang rambut ibunya, mengambil kutu, tumo ya dari ibunya. Mau dia, padahal dia seorang pemuda, nyisiri ibunya, ngambil kutunya ya, daripada ibunya itu petan-petanan sama tetangga, asik, kemudian kebablasan apa biasanya? Ngomong, gombal, gerundel, dan seterusnya. Ya, daripada seperti itu sudah sini aja, ibu, tak petani, tak seruti ya, disisir itu diambil kutunya. Masya Allah seperti ini. Kemudian ada lagi ya, seperti Muhammad bin Al-Munkadir. Dia mengatakan kalau saudaraku Umar bin Al-Munkadir itu dihabiskan malamnya itu untuk sholat malam. Tapi aku, kata Muhammad bin Al-Munkadir, aku habiskan malamku untuk mijiti ibu saya. Ya, makanya yang masih punya ibu ini, sudah pada nggak punya ibu ini. Ya. Jadi kita yang masih banyak orang tua ini, ya masih punya bapak atau punya ibu dan seterusnya, kalau kita pengen berbakti, bisa nyisiri, ngambil kutunya. Tapi ya jangan sambil ngomel-ngomel, rambutnya jelek sekali, misal kutunya banyak, ya ndoke-oke dan seterusnya. Ya jangan seperti itu. Kemudian mijiti, Masya Allah, mijiti orang tua ini
pahala yang sangat luar biasa seperti yang dilakukan oleh Muhammad Al-Munkadir ini. Belum lagi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid seorang panglima kaum muslimin, seorang jenderal. Ya, kalau zaman sekarang dia seorang jenderal. Ketika ibunya minta sesuatu langsung dia penuhi. Suatu saat ibunya minta makanan dari dalam batang pohon kurma. Ya, pohon kurma itu kan kayak pohon kelapa. Kemudian kalau pohon kelapa itu yang dalemannya pucuk, itu kan enak dimakan. Cah saiki sik reti pura itu. Nah, kalau zaman kita dulu nek wit klopo ambruk, ya, kemudian buat rebutan apa itu? Pondoh ya, masih ingat nggak? Pondoh pucuk itu enak, itu manis. Pondohnya apa jenenge? Pondoh kan? Ya, itu buat rebutan. Itu kalau sama kelengkeng aja dibandingkan enak kelengkengnya. Ya, itu buat rebutan dulu. Lah ini Usamah bin Zaid juga sama. Ya, ibunya pingin pondok dari pohon kurma ini, langsung beli satu pohon, tebang, kemudian hanya diambil pondoknya saja. Orang-orang bertanya, wahai Usamah, kenapa engkau beli satu batang kurma yang mahal, kamu ambil itunya saja, padahal itu pohon itu mahal. Demi ibuku ini harus saya lakukan. Ya, bakti Usamah bin Zaid terhadap ibunya. Belum ada Haywah bin Shuraih. Haywah bin Shuraih, seorang ulama besar. Ya, seorang yang alim. Dia seorang ulama. Apapun yang diperintahkan ibunya, dia langsung lakukan. Dia penuhi. Suatu saat ketika dia di hadapan banyak muridnya, ngisi pengajian di situ ada sekian banyak murid, tiba-tiba ibunya datang, wahai Haywah, ayamnya dikasih makan dulu. Ya, ayamnya dikasih makan dulu. Ki pitike pakan ono sik, kalau bahasa kita. Pitike pakan ono sik. Ya Umi, siap. Udah, tinggalkan murid-muridnya yang ngaji sama dia, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ibunya terlebih dahulu. Kalau kita piye mak iki seperti itu, kita lagi sibuk, lagi ngajar, lagi mulang seperti ini. Dan memang kalau kita lihat secara umum bahwasanya baktinya anak kepada orang tua itu di kalangan orang-orang Arab, Masya Allah, sangat luar biasa. Ya, beberapa kisah yang sekarang ini menjadi kisah inspiratif untuk kita semua. Ada seorang Arab, yang pemuda Arab, dia kerja di sebuah perusahaan. Kemudian dia agak-agak sakit dikit, tapi sebetulnya dia bisa kerja. Kemudian ibunya mengatakan, sudah, nggak usah berangkat, istirahat dulu. Ya, nanti kalau saya dimarahi sama manajer saya, udah, nggak usah berangkat dulu, istirahat di rumah. Kemudian akhirnya dia izin sama manajernya, sama pimpinannya, saya pengen tidak masuk dulu, izin hadirin. Kenapa? Ya, kata ibu saya tidak boleh masuk. Loh, sekarang pimpinan kamu, ibu kamu atau saya? Ya, pimpinannya kamu, tapi saya lebih taat kepada ibu saya daripada kepada kamu. Kalau kamu lebih taat sama ibu kamu, ya sudah, nggak usah kerja di sini, saya pecat kamu, nggak apa-apa, pecat saja. Ya, saya lebih berbakti kepada ibu saya daripada berbakti kepada kamu. Ya, awake dhewe wani ora kira-kira gini. Ning perusahaan paling kita ibu iki piye sih, mak iki piye sih? Nek dipecat golek gawean angel, ini itu dan seterusnya. Tapi kalau orang-orang Arab itu cuek seperti itu, nanti kerjaan kan ada saja. Ya, kerjaan itu akan ada saja. Demi baktinya kepada orang tua, demi baktinya kepada ibunya. Dan kisah-kisah yang seperti ini itu memang terbanyak kita lihat adalah bakti anak kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Karena memang cinta anak kepada ibu itu setidaknya 3 kali lipat dibandingkan cinta dia kepada bapaknya. Ya, karena ibu itu lebih berat kerjanya daripada bapak. Bapak kan istilahnya kerja saja, kulit duit ning omah, apa? Ngopi-ngopi ya. Ngopi, istirahat, kayaknya kesel, padahal jane ora kesel asline. Ya, tapi kalau ibu di rumah itu luar biasa, masih mengerjakan ini itu dan kata dia semisal kerja di pabrik, sebelum berangkat jam 3 bangun, harus dia
nyuci dulu, kemudian bersihkan rumah, kemudian dia nyiapkan pakaian, menyiapkan sarapan dan seterusnya, baru dia berangkat kerja. Pulang dari kerja pada dasar pasti dia akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan di rumah lagi, dan itu tidak bisa dilakukan oleh para bapak kita, para suami itu tidak bisa melakukan seperti itu. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi birrul walidain, ya, birrul walidain ini harus berusaha kita lakukan. Ya, sehingga sebagaimana Iyas bin Muawiyah ketika ibunya meninggal dunia, dia nangis sejadi-jadinya. Iyas bin Muawiyah ketika ibunya meninggal dunia nangis sejadi-jadinya. Kemudian dikatakan oleh orang-orang yang ada di situ, "Kenapa engkau nangis seperti ini? Padahal ketika orang lain meninggal, kamu tidak nangis seperti ini." Dia mengatakan, "Saya memiliki 2 pintu untuk memasukkan saya ke dalam surga. 1 pintu sudah terkunci. Ya, saya sudah tidak bisa melakukan kebaikan lagi kepada ibu saya. Tinggal hanya bapak saya saja." Sehingga dia nangis sejadi-jadinya. Maka ini birrul walidain ini memang satu hal yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Dan kita memang harus banyak berterima kasih, bersyukur kepada orang tua kita. Pertama, karena kita memiliki orang tua yang beragama Islam, sehingga sampai saat ini kita beragama Islam. Coba kita bayangkan, kalau orang tua kita dulu bukan orang Islam, kemungkinan besar sekarang ini kita bukan beragama Islam. Ya, sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, "Kullu mauludin yuladul alal fitrah." Setiap anak yang lahir itu lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi ayumajjisanihi ayunassiranihi. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, atau orang tua dia yang menjadikan dia sebagai seorang Majusi, penyembah api, atau orang tua dia yang menjadikan dia sebagai seorang Nasrani. Ya, jadi yang membolak-balik agama kita adalah orang tua kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita berterima kasih kepada orang tua kita yang melahirkan kita lahir dalam keadaan Islam. Ya, sehingga dijelaskan dalam hadis-hadis yang banyak bahwasanya seorang anak kecil yang belum balik, yang dia itu meninggal dunia, maka dia meninggalnya di atas fitrah, dan dia pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meninggalnya sebelum balik, dianggap meninggal di atas fitrah, dianggap meninggal di atas Islam, meskipun orang tuanya itu tidak beragama Islam. Mungkin kita batin maupun disini orang mati cilik gitu ya. Nah, segede gini kan berarti kita memang punya tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bisa mempertahankan agama kita ini. Kita harus bisa mempertahankan akidah kita ini, sehingga mati kita masih dalam keadaan Islam. Kemudian yang nomor 3, wasiat Luqman Al-Hakim, "Wa in jahadaka alla an tusyrika bima laisa laka bi ilm." Seandainya kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada ilmu kamu di situ, fala tuti'huma. Jangan kalian atau jangan engkau taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi ingat, tetap berbuat baik kepada orang tua dalam urusan dunia. Wattabi' sabilan man anaba ilai. Dan ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepadaku kalian kembali. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami akan kabarkan kepada kalian sesuai dengan apa yang kalian lakukan ketika kalian di dunia. Jadi wasiat yang ketiga ini, seandainya kita punya orang tua yang menyuruh kita untuk berbuat syirik, menyuruh kita berbuat kekufuran, menyuruh kita agar beragama tidak beragama Islam, fala tuti'huma, wajib tidak ditaati. Orang tua kita menyuruh kita berbuat maksiat, wajib tidak kita taati. Ya, orang tuanya itu terbiasa minum khamar misalnya, ayo ngombe misalnya, enggak lah, orang tak antemi misalnya.
Ya, wala tuti'huma, jangan ditaati semampu kita. Tetapi ingat, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita harus berbuat baik kepada orang tua kita dalam urusan-urusan dunia. Ya, tetap kita tebar senyum, bantu dia dalam urusan kebaikan. Ya, sebagaimana dulu seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Ya, ketika dia masuk Islam, kemudian ditinggalkan oleh dia agama ahlul jahiliyah, kemudian akhirnya ibunya mogok makan, nggak mau makan. Kemudian ibunya mau berpanas-panasan sampai anaknya kembali kepada agama jahiliyah. Apa kata Mus'ab bin Umair? Wahai ibuku, saya sangat cinta kepada ibu, saya sangat sayang kepada ibu. Apapun yang ibu inginkan, saya pasti akan turuti. Tetapi dalam masalah agama seperti ini, saya lebih cinta kepada agamanya Nabi Muhammad SAW. Saya lebih cinta kepada Islam. Ya, saya lebih cinta agamanya Allah dan Rasulnya. Untuk urusan lain saya pasti mengikuti apa yang diinginkan oleh ibu. Tapi untuk urusan agama ini, maka saya minta maaf sekali tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh ibu. Jadi perkataan tetap perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik. Tetapi untuk masalah agama ini, dia tidak mau mengikuti agama dari ibunya. Kemudian nasihat yang keempat, nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunaya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Wahai anakku, seandainya ada perbuatan sebesar biji sawi, fatakunu fi sakhratin, apakah itu ada di dalam sebuah batu, au fis samawati au fil ardi, ataukah itu ada di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, pasti Allah akan mendatangkannya nanti di yaumul akhir. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, Allah maha mengetahui. Nah, ini kita sampaikan ya kepada anak-anak kita, kepada orang lain, bahwasanya apapun yang kita lakukan, Allah itu pasti tahu. Seandainya kita berbuat maksiat di langit, Allah tahu. Kita berbuat maksiat di dasar bumi, Allah tahu. Kita berbuat maksiat di dalam sebongkah batu, Allah itu tahu. Ya, dan Allah itu pasti akan membalas apapun yang kita lakukan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Ya, dengan seperti ini mudah-mudahan ya untuk anak-anak kita, generasi kita itu akan menjadi generasi yang lebih baik lagi. Ya, karena apapun yang akan dia lakukan, dia akan berpikir, oh ini kebaikan berarti bisa saya lakukan. Oh ini keburukan berarti tidak boleh saya lakukan. Yang kelima, ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, tegakkan sholat. Wahai anakku, tegakkan sholat. Ini adalah wasiat, pesan Luqman Al-Hakim kepada putranya. Dimanapun dia berada, sholat jangan sampai terlupakan. Kapanpun adanya, sholat jangan sampai ditinggalkan. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Kalau sampai sebuah rumah tidak ada tiangnya, maka pasti akan ambrol atasnya. Maka ini kita ingatkan kepada anak-anak kita. Ya, aqimis sholah, tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Seandainya kita dalam keadaan sakit, kita nggak bisa sholat dengan berdiri, duduk boleh, berbaring boleh. Kemudian kita tidak bisa berwudu, berarti tayamum juga boleh. Kemudian ketika kita sedang safar, untuk sholat tepat waktu itu sulit, boleh dikosor sholatnya, boleh dijamak. Dijamak itu duhur sama asar dijadikan satu. Kemudian dikosor, dikurangi jumlah rakaatnya. Misalnya kita ke Jogja misalnya, sulit sholat tepat waktu, berarti sholat duhur misalnya sama sholat asar dibikin sholat duhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat, boleh kita lakukan. Nanti waktu asar kita sudah tidak sholat lagi. Kemudian kita mau pergi mana? Ke Cirebon misalnya. Kemudian waktu maghrib sama isya sulit sholat pada waktunya, kita kerjakan di waktu ba'da isya'nya misalnya. Di ba'da maghrib sampai isya kita nggak usah sholat. Kemudian ba'da isya kita sholat, yaitu maghrib dari 3 rakaat menjadi berapa?
3 tetap 3 rakaat. Kemudian sholat isya menjadi 2 rakaat, mudah bagi kita. Kemudian subuh kita sholat tepat waktunya kalau subuh, dan tidak boleh dijamak dengan duhur misalnya. Karena terkadang orang-orang yang gak paham itu sholat langsung dijamak 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, isya dikerjakan di waktu isya, jamak 5 kali, masing-masing 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, subuh kurang 2 rakaat jadi 0. Ya, nek 2 rakaat dikurangi 2 ya jadi 0, berarti nggak usah sholat. Nah, kadang orang menggampangkan seperti itu, nggak boleh. Ya, semua ada aturannya. Subuh tetap kita melakukan sholat semampu kita. Karena intinya hidup itu kan hanya ngantri. Ya, ngantri apa? Ya mati saja. Ya, seorang ketika datang kepada seorang alim, ditanya umurmu berapa? Umur saya sudah 50 tahun wahai syekh. Berarti selama 50 tahun itu ngantri mati kamu itu. Ya, 50 tahun ngantri mati. Matinya kapan nggak tahu. Maka diantara hal yang mudah kita lakukan adalah melakukan sholat. Kita bekali, ya, pertama diri kita, kemudian anak-anak kita bekali. Tulan yang dewi terserah kamu le, terserah dok. Tapi ingat, wahayah sholat kamu harus sholat. Ya, kalau bisa jamaah di masjid silahkan. Kalau nggak bisa, yang penting kamu harus melakukan sholat. Jangan sampai kamu tidak sholat. Kamu safar silahkan, dijamak qashar boleh. Ya, silahkan dijamak qashar. Kemudian seandainya kamu memang ada hajat betul, sholat dijamak nggak ada masalah. Suatu saat, misalnya kita pas sibuk sekali misalnya, dalam hadis di riwayat Muslim itu ada. Jadi sesekali misalnya karena kita cukup sibuk, itu kita jamak sholat nggak ada masalah, sesekali. Ya, sekali itu bukan sehari sekali, bukan seminggu sekali, ya, sesekali. Mungkin dalam waktu yang lama sesekali, kok kayaknya repot dan seluruhnya zuhur sama asar dijamak, tapi 4 rakaat. Kenapa? Kita tidak melakukan safar. Kita tidak melakukan safar. Tapi kalau safar itu boleh dikosor waktunya. Ya, boleh dikosor, dikurang. Jadi sekali lagi sholat, dan ini sering kita ingatkan bagi kita semua, sholat. Ya, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Jadi kalau kita melakukan sholat, insya Allah kita itu lebih terjaga diri kita dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Kemudian hati kita itu akan lebih tentram. Dan terkadang orang mengatakan, wis sing ora tau sholat sugih, sing sholat terus kok ora sugih-sugih misalnya. Ya, karena sholat itu adalah menjaga hubungan antara kita sama pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cari sugih-sugihan. Nah, kalau pengen cari sugih, ya kerja. Kalau sholat yang kita cari adalah akhirat. Ya, sholat yang kita cari akhirat. Dan beda, dan pasti beda kehidupan orang yang gemar sholat sama orang yang tidak gemar sholat. Podo-podo sugih, yang ini sholat, ini enggak, beda itu. Ya, bahagianya itu akan beda. Ya, podo-podo orang dua ini sholat, ini enggak, beda. Ya, beda, pasti beda. Walaupun kita seorang yang enggak punya, tapi kita jaga sholat kita, ketenangan hati itu pasti akan ada. Menerima takdir Allah itu pasti akan ada pada diri kita. Kenapa? Kita merasa hati kita ada alaqah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita contohkan terlebih dahulu pada diri kita. Ya, kita jangan sampai terus anak kita sholat turun dan seterusnya, tapi diri kita sendiri tidak melakukan sholat. Itu jenenge jarkoni. Ya, jarkoni seperti itu. Nah, makanya ini harus kita ingatkan terus. Pertama, menjaga akidah. Kemudian kedua, untuk melakukan sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini, ya, beberapa wasiat dari Luqman Al-Hakim kepada putranya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah pelajaran dari sini. Jadi kita didik pertama diri kita, kemudian kedua anak-anak kita, kemudian anak orang lain juga. Ya, mudah-mudahan dengan kita peduli satu dengan yang lainnya ini akan membawa kebaikan kepada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sisihkan doa kita. Ya, sisihkan doa kita. Tidak doa untuk kita terus,
tapi kita sisihkan doa untuk lingkungan kita. Ya, kita sisihkan doa untuk lingkungan kita agar lingkungan yang kita tempati ini menjadi lingkungan yang sakinah mawaddah rahmah. Tidak hanya keluarga saja yang sakinah mawaddah warahmah, tapi lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang sakinah mawaddah rahmah, yang tentram, yang penuh kasih sayang satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau lingkungan itu sudah lingkungan sakinah, mawadah dan rahmah, Masya Allah, kita akan menjadi satu ikatan lahir dan batin. Tidak lahirnya itu kayaknya baik, tapi batinnya tidak. Ya, tetapi lahir batin kita itu baik. Kemudian kita memang dituntut peduli terhadap lingkungan kita. Itu anak kok nakal menisben, sebenarnya itu anaknya dewe. Ya nggak bisa seperti itu. Itu juga bagian dari diri kita. Karena dia anak yang tumbuh di lingkungan kita, maka kita harus peduli kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.